Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutit tayammum asyra. Syaratnya tayamum ada 10. Maksud daripada syarat di sini adalah ma la budda minhu, sesuatu yang harus. Pokoknya syarat itu ya harus dilaksanakan gitu ya. Syarat sholat ya. Kalau mau sholat ya harus dilaksanakan syarat-syaratnya. Meskipun syarat itu termasuk hal yang wajib ya. Bagaimana rukun sholat? Rukun sholat itu di dalam sholatnya. Kalau syarat sholat sebelum melaksanakan sholatnya. Gitu juga dengan syurut tayamum. Syarat tayamum sebelum melaksanakan tayamumnya harus disempurnakan terlebih dahulu. Ya, nah itu dia di luar ibadahnya sebelum melaksanakan ibadah. Tapi kalau sudah masuk ke rukun atau hal-hal yang lainnya itu dia sudah masuk ke dalam ibadah, gitu ya. Nah, maka sempurnakan terlebih dahulu di 10 syarat ini. Syarat tayamum ada 10. Ya. In ba'du ma dzakara'u minal arkan. Ya. Karena sebagian lagi ya ada yang tidak disebutkan dalam sebagian apa disebut rukun. Bukan maknanya annama la budda minhu fi tayammum asyatu asya. Yang harus ya dalam tayamum itu ada 10 hal. Wa mimma lam yadhkur wa mimma lam yadhkurhu min dzalika faqdul ma'i hissan. Dan di antara yang tidak disebutkan di sini adalah faqdul ma'i hissan. Syaratnya tayamum tidak ada air secara hissi, secara nyata. Atau syar'an atau tidak ada syara' itu dia mungkin apa namanya itu tidak bisa dalam penggunaan air, tidak masuk dalam bab ini, dalam hal yang dia sebutkan dalam sini ya, itu pengecualian ataupun tadi tidak disebutkan dalam di antara syarat-syarat tersebut. Wa adamul maksiati fi safar, dan tidak adanya maksiat dalam bersafar, dalam bepergian. Fil faqdi syar'i, dalam ketidakadaan air dalam syariat, dalam syariat ya. Jadi yang 10 yang disebutkan ini ada sebagian yang tidak disebutkan seperti faqdul ma'i hisan gitu ya. Tidak ada air secara hissi, secara nyata. Meskipun syaratnya tayamum pastinya harus tidak ada air dulu. Enggak bisa kalau ada air kemudian dia tayamum ya enggak boleh. Kan gitu kan? Nah, maka terlebih dahulu harus tidak ada air secara hissi ataupun syar'i. Atau dia safarnya tidak maksiat. Kalau safarnya maksiat berarti nggak bisa menggunakan tayamum ya, nggak bisa diganti untuk tayamum karena safarnya maksiat. Dan berikutnya yang pertama adalah ayyakuna biturab, adalah tayamum tersebut dengan debu. Ayat annal awwala min syurutit tayamum kaunuhu biturab ala ayyin launin kana, adalah dia bertayamum dengan debu dengan warna apa saja debunya ya. Walau muharrakan, meskipun terbakar, bekas bakar, baqiya ismuhu, tapi masih tersisa namanya ya, itu boleh digunakan untuk tayamum ya. Au makhlutan binawi khalid jafin, atau dia tercampur dengan semisal cuka yang kering ya, enggak masalah. Wa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw ri'uhu, meskipun berubah rasanya, warnanya dan baunya ya. Wa ardati turab au ghairi dzalika min kulli ma lahu ghubar, atau tanah yang memiliki ada debunya ya, atau selain hal tersebut yang memiliki ghubar, ada debu, hatta mayudawa bihi, sampai sekiranya debu yang bisa digunakan untuk berobat ya, enggak masalah asalkan dia tidak mutanajis ya, asalkan dia tidak mutanajis. Wa ghubarur ramal kal khashin, ghubar debu yang ghubur ramal itu apa namanya itu tanah pasir ya, pasir yang kasar. La bil hajar al mashhub, tapi tidak boleh dengan hajar mashhub, dengan batu yang ditumbuk halus ya, tidak boleh bisa pakai itu. Wala bi ardatil khashab, atau dengan apa namanya itu debu tanah-tanah dari khashab, kayu, pecah-pecahan kayu itu ya, nggak bisa meskipun halus. Wala bima la yalsaqu min at-turab bil udwi li nadawatihi aw nu'umatihi ya, tidak juga dengan sesuatu yang tidak menempel ya, dari debu, tidak ada debunya, tidak menempel, seperti mungkin karena mungkin sangat halusnya apa itu ya benda tersebut sehingga tidak menempel di tubuh ya, tidak bisa menempel di tubuh, maka itu tidak bisa digunakan untuk
untuk tayamum. Ya. Naam yasi'u tayammum min yasi'u tayammuman bi'udhihi rutubatun dururiyatun. Ya, sah hukumnya tayamum, sah tayamum orang yang di anggota tubuhnya ada basah, kelembapan. Lembab sebab keringat kah atau apa ya? Kaman buliya bidam ainihi, seperti terbasahi itu mukanya dengan dama ainihi, dengan air matanya lembab ya. Au bi arakin, atau dengan keringat, badannya bau keringat terus. Enggak, maka sah, enggak apa-apa. Tidak memberikan mudhar, enggak masalah dia tayamum dengan keadaan semisal itu. Enggak harus kering gitu, enggak harus betul-betul kering badannya, enggak. Kalau dia rutubah doruri enggak masalah. Tapi kalau misalnya dia basahnya terkena air, koilap lah. Tapi kalau misalnya basahnya memang doruri, memang dia munculnya dari asalnya keringat, dia nggak bisa diatur. Kalau keringat nggak keringat bisa diatur, mana bisa? Ya, kelembapan itu maka tidak masalah. Itu yang pertama. Ya, hendaklah tayamum itu dengan debu. Yang kedua, wa yakuna turabu tahiran. Al-ma'na anna thaniya min asy-syuruti tayammumi qanu turabil mutayammimi bihi tahiran. Fala yasihhu bi turabin maqbaratin nubishat لاختلاطه بأجزاء الميت ولا بمتنجس بنحو بول وإن جف وألا يكون مستعملا. المعنى أن الثالث من الشروط التيمم كون التراب المتيمم به غير مستعمل في حدث وهو ما على العضو وما تنثر منه أو خبث كالمستعمل في الإزالة النجاسة المغلظة. Ya, yang kedua adalah syaratnya tayamum adalah debu tersebut itu suci. Ya, jadi debu yang mutanajis atau yang dia terkena najis maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Ya. Aitsaniya min syurutit tayammum qanu turab wa mutayammam, adanya debu yang digunakan tayamum adalah tahiran, itu suci. Fala yasi'u bi turabil maqbarah nubishat, di maqbaratin nubishat, maka tidak sah menggunakan debu kuburan yang kuburan tersebut pastinya nubishat, digali. Ketika ada orang mati digali, tanam lagi. Ada mati digali, tanam lagi. Gitu ya. Sebesar itu maka bisa jadi tanah yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah, dan terus bertukar ataupun terus semisal itu. Ya. Nah, maka enggak sah. Kenapa enggak sah? Likhtilatihi bi ajza'il mayyit. Karena bercampur dengan anggota tubuh mayit. Ya. Karena pecahnya ketika mayit itu di dalam kubur, ya, pastinya ada yang hancur tubuh-tubuh mereka manusia ya. Ketika masuk dalam kubur, dia nanti tubuhnya tersebut membengkak kemudian hancur lebur ya, campur dengan darah, campur dengan nanah, campur dengan apa ya, dengan anggota tubuh yang lainnya yang itu menyebabkan itu najis ya kan ya. Maka ketika sudah bercampur tanah tersebut dengan ajisa mayit ya, digali pakai otomatis tanah tersebut jadi najis, mutanajis, nggak boleh menggunakan debu di situ. Ya, maksudnya itu kalau misalnya sholat, orang kalau sholat di makbarah boleh nggak? Boleh sholat di kuburan. Ya, yang nggak boleh sholat di kuburan itu wahabi cuman. Ya, kalau soal Ahlussunnah wal Jamaah, mana ada orang Ahlussunnah wal Jamaah orang Islam nyembah kuburan? Bodoh kali. Nanti ya, kubur orang udah mati disembah, yang mungkin. Ya, bukan berarti sholat itu nyembah kuburan, bukan, gitu ya. Nah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah sholat di kuburan boleh. Dalilnya adalah Rasulullah pernah sholat di kuburan di saat ketika ada seorang wanita ya ajuz, yang wanita tua yang dia kerjanya membersihkan masjid, angkat sampah, membersihkan sampah di masjid, gitu ya. Sehingga suatu saat Rasulullah kecarian mana yang biasa membersihkan masjid.
oh dia sudah wafat ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak ngabari aku? Kata Nabi. Ya, karena kami takut mengkhawatirkan kami mengganggu engkau ya Rasulullah. Kemudian tunjukkan dulani, iya, tunjukkan aku padaku mana kuburannya dia. Dibawalah sama sahabat. Sampai di kuburan tersebut ditunjukkan sama sahabat di kuburannya. Rasulullah sholat di situ. Rasulullah sholat apa ini? Sholat jenazah. Sholat jenazah karena Rasulullah belum sholatin. Dan ini dalil menunjukkan bolehnya sholat jenazah di kuburan. Kau belum sempat sholat jenazah, ada yang meninggal dunia, kau terlambat datang, udah dikuburi, nggak apa-apa sholat di kuburan. Tapi dengan syarat sholat di kuburan, sendalmu itu kau lepas, kau berada di atas sendal. Ya, jangan kau pakai sendalmu. Kalau sendalnya dipakai, maka dia bersambung dengan najis di bawah tanah yang bersambung dengan kakimu. Berarti kau hamlun najasah, membawa najis, nggak boleh, gitu ya. Nah, lepas ini sendal, lepas kaki, ya lepas kaki, dia berada di atas sendal. Misal itu dua-duanya. Ada kiblat, ya dan kiblat takbir, udah takbir 4 kali selesai sholat jenazah, gitu ya. Nah, jadi misal itu, dan ini dari contohnya. Nah, jadi begitu, jadi cara untuk sholat supaya tidak batal karena berhubungan tadi tanah dan dengan sendalnya tadi berhubungan langsung, sehingga kalau dia pakai sendalnya maka tidak dianggap sah sholatnya karena dia bawa najis, gitu ya. Gitu juga kau punya kambing, kambingmu takut hilang. Kalau kau ikat tadi curi orang, ya kau ikat di pohon curi orang, maka kau pakai gimana caranya? Jangan kau ikat di bagian tubuhmu, diikat di kaki, gitu ya, diikat di kaki, kemudian kau sholat sambil ada kambing tadi kau ikat di talinya di kakimu. Karena kambing tadi bernajis, kambing cebok nggak? Ada yang ceboi kambing? Ya, kambing nggak cebok. Ya, nah, ya, dia nggak istinja, pasti najis, dia tidur sembarangan kena badan najis. Kalau kau ikat di kakimu ya, kau berarti hamlun najasa, bawa najis. Tapi kalau kau pijat dia, ya, nah, kau pijat itu tali tadi, selama talinya nggak najis, kau pijat, ya, itu tidak termasuk hamlun najasa. Paham ya? Misal itu babnya bab najasa lah. Ya udah lewat nggak usah pembahasannya, cuman tidak kita detail kali pembahasan. Intinya secara global saja bisa membuat nalar kita menjadi memperluas nalarnya kita, jadi memahami hal-hal yang lainnya, gitu ya. Tadi itu yang kedua, hendaklah debunya dalam keadaan suci, tidak tidak mutanajis, ya, nggak sah menggunakan debu dari kuburan. Wala bimutanajjis binahwi baulin, tidak juga dengan yang mutanajis misal kena kencing. Wa in jaffa, meskipun kering, udah kering kan, ya, kena kencing udah jadi kering, enggak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, hendaklah debu yang digunakan itu tidak mustamal. Ya, mustamal itu apa? Mustamal itu adalah kaunu turab al-mutayammam bi ghair mustamal fi hadath. Mustamal itu kalau dia di air, dia sudah digunakan dalam hal wajib atau fardu. Itu mustamal. Begitu juga lah dengan tayammum. Ya, kalau dalam wudu, dalam basuhan wajib, ya, basuhan fardu. Orang yang basuhan pertama, orang kalau berwudu basuhan pertama itu basuhan wajib. Disunahkan berapa kali? 3 kali, 2 kali dan ketiga kali itu hukumnya sunnah. Yang pertama hukumnya wajib. Kalau basuhan pertama tersebut air sisa daripada basuhan pertama itu jatuh ke bak yang sedikit, ya, maka dia musta'mal, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Tapi kalau basuhan kedua dan ketiga jatuh di bak ataupun di ember yang airnya sedikit, maka masih bisa digunakan. Bahkan nggak usah jatuh ke air yang di bak. Ya, kita tampung pun basuhan kedua dan ketiga masih bisa digunakan itu. Karena basuhannya bukan basuhan untuk wajib, tapi basuhan sunnah. Ya, paham? Ya. Nah, maksudnya itu kalau misalnya kemarin udah kita bahas juga ini ya. Nah, kalau orang di Aceh itu dia pakai bak wudunya. Basuhan pertama di luar, basuhan kedua ketiga di dalam bak itu aja. Supaya nggak buang-buang air. Itu ya, nggak israf, ya, nggak masalah, nggak berubah air, dan dia tidak menjadikan mustamal. Lagi pun
basuhan pertama pun nggak apa-apa dimasukkan ke dalam sebenarnya, nggak masalah. Kenapa? Karena airnya lebih dari 2 kula. Airnya lebih dari dua kula, ya kan ya? Nah, cuman ada hukum adat. Hukum adat itu misalnya apa? Ya orang merasa jijik mungkin, merasa kotor, kok kenapa pula basuhan semuanya dimasukkan ke dalam air kan gitu ya. Mungkin orang merasa kotor, ya. Tapi ya lebih hati-hatinya basuhan pertamanya kok tak di luar, jatuhan keluar, basuhan kedua ketiga di dalam, nggak masalah. Paham ya? Asalkan tadi pahamkan. Yang namanya mustamal adalah bekas basuhan wajib. Ya, air yang digunakan bekas basuhan wajib, itu yang mustamal. Gitu juga dengan debu, gitu ya, bekas basuhan wajib, bekas usapan yang wajib. Ya, jadi garis disebutkan di sini adanya debu yang digunakan tayamum itu ghairu mustamalin, tidak mustamal fi hadas, dalam hadas. Wa huwa ma'alal udwi, yang dia berada di anggota tubuh. Ya, jadi kalau orang berhadas dia tayamum misalnya, tayamum menggunakan debu. Yang debu yang berada di mukanya sama di tangannya itu yang mustamal. Itu yang mustamal karena udah digunakan untuk usapan tadi wajib tadi. Wa matanatsara minhu, dan yang gugur dari anggota tubuh tadi, dari anggota tayamum tadi. Ya, au khabatin, atau dalam khabat, dalam kotoran. Seperti kal mustamal fi izalatil najasati, seperti mustamal dalam menghilangkan najis. Al-mughalladhati, mughalladhah, karena najis yang dituntut untuk menggunakan debu adalah najis mughalladhah. Ya kan ya? Najis mughalladhah. Orang kalau misalnya kena najis mughalladhah, najis berat, itu najis apa itu? Kemarin. Najis anjing dan babi wa ma tawallat minhuma, dan yang terlahirkan dari keduanya. Ya, itu najisnya najis mughalladhah. Paham ya? Ini kemarin dari bahas nih panjang lebar udah lewat ya. Jadi najis yang diperkenankan ataupun yang dituntut untuk menggunakan debu adalah najis mughalladhah. Nah, penggunaan debu tersebut bekas daripada najis mughalladhah tadi, maka nggak bisa lagi digunakan untuk tayamum. Paham? Paham kira-kira nih? Ya, ini ngantuk aja mana? Ya, jangan ngantuk. Taklim jangan ngantuk ya. Nah, belajar jangan ngantuk, belajar nyatet. Nah, misalnya itu ya. Jadi itu. Karena pembersihan ataupun cara membersihkan najis mughalladhah itu dengan apa? Dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, dengan debu tadi, dengan tanah. Ya, salah satunya dengan. Itu yang ketiga, yang keempat, gerak. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Al-ma'na anna ar-rabbi'a min asy-syuruti tayammumi kaunu turabil mutayammami bihi khalisan bi alla yukhalitahu daqiqun aw jissun aw nahwuhuma walau qalilan. Wa ayya qasidahu al-ma'na anna al-khamisa min asy-syuruti tayammumi qasdu mutayammam. Ya, si fa'ilnya baru. Tadi si maf'ul, ini si fa'il. Mutayammimil turaba binaqli walau bi fi'li ghairihi bi idnihi walau sabiyan aw kafiran aw ha'idan indal maramli khilafan li ibn al-hajar wala budda min niyatil idni. Ya, jadi yang keempat daripada syaratnya tayamum adalah kaunu turab al-mutayammam bihi khalisan. Adalah ada debu yang digunakan untuk tayamum itu dia betul-betul murni, bersih, tidak bercampur dengan apapun, murni debu gitu ya. Bi alla yukhalitahu dakikun, sekiranya tidak bercampur dengan dakik. Ya, tidak mencampuri badannya dakik. Dakik itu adalah bukan daki. Kalau daki kotor. Ya, dakik itu tepung. Ya. Nah, tidak bercampur dengan tepung. Jadi kalau ada debu yang bercampur dengan tepung, ya bisa digunakan. Karena udah bercampur dengan tepung, udah bercampur dengan selain daripada debu. Ya. Au hijisun atau jis. Jis itu biasanya orang bangunan ada tuh yang di pinggir-pinggir itu. Pinggir-pinggir apa namanya itu? Dia bisa dihancurkan tuh.
Apa yang pinggir-pinggir hiasan pinggir-pinggir itu? Kayak kapur. Dimsum dimsum itu makanan. Oh, dimsum pula kok. Dempul itu, betul dempul tuh. Nah, ya, dempul. Dempul itu kan dari ada yang dia memang ini kan dari kayak tepung kan ya? Kayak tepung. Atau yang apa gipsum apa? Ya, gipsun itu ya. Bukan dimsum. Dimsum itu enak tak cabai. Ya, gipsun itu. Kalau dihancurkan dia jadi kayak itu juga, kayak apa tadi? Kayak yang tadi dempul tadi. Misal itu. Ya, tidak bercampur dengan itu. Aunahu wal qalilan, meskipun sedikit. Enggak boleh bercampur. Paham toh? Ya. Itu syaratnya. Penggunaan debu ataupun debu yang bisa digunakan untuk bertayamum. Berikutnya yang kelima adalah qasdul mutayammim at-turaba bin naqli. Ya, si mutayammim bermaksud, yang orang yang bertayamum bermaksud bertujuan ya pada debu dengan nakal, dengan memindahkan debu tersebut. Ada qasdnya. Ada dia bertujuan, bermaksud. Walau bi fi'li ghairihi bi'idnihi. Meskipun dengan perbuatan orang lain tapi dengan izinnya. Bi'idnihi, dengan izin orang lain yang mentayamumkannya dia. Tapi dengan izinnya. Walau sobiyan, meskipun anak kecil. Meskipun anak kecil suruh tayamumkan sama dia. Ya, atau kafiron, atau orang kafir. Au haid, atau wanita haid. Inda Ramli, menurut pendapat Imam Ramli. Tapi khilaf di sini, khilaf di Ibnu Hajar. Ada khilaf pendapatnya Imam Ibnu Hajar, wala budda min niyatil idzin. Harus daripada niatnya ya izin, niatnya yang mengizinkan. Ya. Qala. Berikutnya Iqra. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatayn. Al-muradu bi darbatayn an-naqlatan. Al-ma'na anna sadisa min syurut at-tayammum. Min syurut at-tayammum. من شروط التيمم كون المسح في الوجه ويدين بنقلتين لا أقل وتكره الزيادة عليهما إن حصل استيعاب المحل بهما فإن لم يحصل وجبت. وأن يزيل نجاسة أولا المعنى أن السابع من شروط التيمم إزالة النجاسة البدن غير معفو عنها قبله إن أمكنت وإلا فيصح تيممه معها عند ابن حجر ويصلي صلاة فاقد طهورين عند الرملي ويجب عليه القضاء عندهما. Ya. Yang berikutnya yang ke-6. Wa ayyam sa'a wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Syaratnya tayamum adalah hendaklah dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan. Dengan 2 kali pukulan, satu pukulan untuk wajahnya, pukulan kedua untuk tangannya. Jadi ya, untuk kedua tangannya. Kemarin kalau salah sudah kita kasih contoh kalau nggak salah. Ya. Kita ulangi lagi lah. Ya. Cara tayamum itu. Ya, tayamum pertama disiapkan tangannya ya untuk pukulan pertama. Ya, pukulan pertama kemudian ditakfif supaya dia tidak terlalu tebal. Kemudian diusap ke wajah. Bagian atas terlebih dahulu, terus pinggir, baru wajah. Ya. Ya, semuanya kena jadinya. Semua kan kena. Ya, pertama wajah. Pukulan kedua untuk tangan. Ya, tangan itu disejajarkan, jangan sampai melewati begini. Ya, sejajar dengan jari-jari. Yang ini masih ada debu kan, masih belum digunakan kan? Ketika dia jalan, terus jalan sampai dekat siku, mutar sikunya. Dia mutar. Yang ini kan belum kena. Yang ini bagiannya yang ini.
Ya, yang apa ini? Bagian dalam ini itu bagiannya telapak tangan. Ya, sampai di sini putar, dipegang. Jempol belum kena, jempol ke jempol, jempol sama jam. Jadi semua kena, gitu ya. Bukan begini. Oke, ini bukan air, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu cara yang kiri gitu juga. Ya, sejajarkan. Dah, setelah sejajarkan, ya, jalankan, terus jalan. Sampai di siku ini putar. Ya. Tekan. Jempol belum kena, jempol sama jempol nanti terakhir. Gitu. Paham? Disunahkan takhlil dan seterusnya. Itu cara dalam bertayamum. Tadi ini aja wa ayyam sa'a wajahu wa yadayhi bidarbatain. Syarat yang keenam adalah hendaklah seseorang itu ketika dia mau tayamum, dia mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan 2 kali pukulan. Ya, maksudnya ma'al murad bidarbatain an-naklatain, naklatani, yaitu 2 kali nakal, 2 kali perpindahan debu. Ya, maknanya adalah adanya usapan dalam di wajah dan kedua tangan binaklatain ila aqal, dengan dua pindahan debu, tidak lebih sedikit, bukan satu. Ya, satu. Dalam mazhab Syafi'i apa namanya tadi, tayamum itu dari kalau tangan sampai ke siku, tetap sampai ke siku, bukan telapak tangannya aja. Ya, bukan telapak tangannya aja. Nah, kadang itu ya, dia mazhab Syafi'i tapi sok ngambil macam yang lain, telapak tangannya gini-gini. Nah, ini apa ini ya? Kalau kemudian waktu qra'u ziyadatu alaihima, dan dimakruhkan melebihkan atau bertambah melebihi daripada dua nakal, 2 kali perpindahan tebu tersebut, 2 kali pukulan tadi makruh, 3 kali 4 kali makruh. Ya, in hasala isti'abul mahal bihima, kalau sekiranya dengan 2 kali pukulan dan 2 kali perpindahan debu tersebut cukup untuk apa namanya menyeluruhkan ataupun mengenai debu kepada seluruh anggota tayamumnya. Kalau 2 pukulan saja cukup maka makruh. Tapi kalau sekiranya tidak cukup, kurang, 2 pukulan kurang, tidak ada bagian tubuh, ada bagian daripada anggota tayamum yang belum terkena debu, maka gimana? In lam yahsul wajabat, fa in lam yahsul, maka apabila tidak menghasilkan, tidak bisa menyeluruh, wajabat, maka wajiblah ditambah 3 kali, nggak apa-apa. Kalau sekiranya tidak dapat menyeluruh dengan 2 kali pukulan, ya, dengan 2 kali nakal tadi, perpindahan debu. Dah. Kemudian berikutnya yang ketujuh, wa ayyuzilan najasata awalan, hendaklah terlebih dahulu dihilangkan najis terlebih dahulu sebelum bertayamum. Ya. Izalatun najasatil badan, yaitu menghilangkan najis badan, ghair ma'fuwi anha, najis yang sekiranya tidak dimaafkan, ya, qablahu, sebelum tayamum, in amkanat, jika memungkinkan. Kalau sekiranya bisa memungkinkan untuk dihilangkan, ya. Kalau sekiranya nggak bisa untuk dihilangkan, maka gimana? Wa illa, dan kalau nggak bisa untuk dihilangkan, fayasyi'u tayammumuhu ma'aha, maka sahlah tayamumnya beserta adanya najis di bagian badan tadi. Inda Ibn Hajar, menurut pendapatnya Ibn Hajar. Wa yusolli sholata faqidit tahurain, dan dia sholat sebagaimana sholatnya orang yang kehilangan tidak ada 2 alat bersuci, air dan debu. Gitu ya. Inda Ramli, menurut pendapatnya Imam Ramli. Kalau pendapatnya Ibn Hajar, kalau dia ada najis, kan sebelum tayamum harus terlebih dahulu hilangkan najis di bagian badannya. Kalau sekiranya memungkinkan bisa hilang najisnya, hilangkan. Tapi kalau nggak bisa nggak bisa hilang najisnya, maka dia tayamum, ya, dia tayamum. Menurut pendapat Ibnu Hajar, dia tayamum dengan adanya najis tersebut yang melekat masih ada di badannya, dan dia sholat, ya, gitu ya. Faisi tayamum ma'aha inda Ibn Hajar. Ya, kalau menurut Imam Romli, wa yusalli sholata faqidit tahurain. Kalau menurut Imam Romli, dia nggak perlu tayamum karena dia masih ada najis di badannya. Ada najis di badan, karena syaratnya tayamum harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau dia masih ada najis di badannya, berarti dia nggak boleh untuk tayamum. Gimana menurut pendapat Imam Romli? Imam Romli mengatakan dia sholat sebagaimana orang yang kehilangan
dua alat suci, yaitu tidak air dan juga debu. Ya, artinya apa? Tanpa dia tayamum dia sholat. Gitu. Tapi gimana nanti? Wajibu alaihil qada'u indahuma. Dan wajib ya mengqadha atas orang yang sholat dalam keadaan semisal tadi yang ada najis di badannya, menurut pendapatnya Imam Ibn Hajar dan juga Imam Romli. Paham? Nanti ya. Ya, semisal itu. Ya. Berikutnya. Gerak. وأن يجتهد في قبلة قبله المعنى أن الثامن من شروط التيمم الاجتهاد في القبلة عند عدم العلم بها قبله فلا يصح التيمم قبل الاجتهاد وهذا ما اعتمده ابن حجر وخلافه الرملي فقال بعدم الاشتراط وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت المعنى أن التاسع من شروط التيمم وقوعه بعد تيقن أو ظن دخول وقت الصلاة التي يريد فعلها به ويدخل وقت الثانية في جميع التقديم بفعل الأولى ويتيمم لها بعدها لا قبلها ولو دخل وقتها أي الثانية قبل فعلها بطل تيممه ويتيمم للفائتة وقت تذكرها ولا يصح التيمم للمنذورة وتيمم لصلاة الجنازة بعد المتعلقة بوقت ولا يصح التيمم للمنذورة المتعلقة بوقت قبل دخوله وتيمم لصلاة الجنازة بعد أقل غسل الميت ويكره قبل تكفين وللنفل المؤقت بعد دخول وقته وللسبب بعد دخول الوقت الذي يجوز فيه يتيمم لتحية المسجد بعد دخوله وللاستسقاء والكسوف بعد تجمع أكثر الناس إن أرادها معهم وإلا فبعد انقطاع الغيث في الأولى وعند أول الانكساف في الثانية وللنفل المطلق أي وقت شاء إلا وقت الكراهة أو قبله بنية أن يصلي فيه. Ya. Baiklah, berikutnya adalah yang ke-8. Syaratnya tayammum adalah ayyajtahida fil qiblati qablah. Hendaklah dia berijtihad ya dalam hal kiblat sebelum dia bertayammum. Cari terlebih dahulu kiblatnya. Ya, ijtihad mana kiblat, baru dia tayammum. Kalau sebelum dia mengetahui kiblat, maka belum sah dia tayammum. Ya, cari terlebih dahulu kiblat. Beda kalau wudu. Kalau wudu kau nggak tahu kiblat sama kiblat mana, tahu kiblat atau kiblat, wudu tetap sah wudunya. Ya, kau berada di suatu tempat, yang kemarin kita sholat. Nah, belum tahu kiblat mana. Dah, wudu aja. Habis wudu tanya, mana kiblat? Gak apa-apa, tetap sah. Tapi kalau tayammum harus tahu kiblat terlebih dahulu. Mana kiblat? Oh, di sini kiblat. Ayo tayammum, enggak ada air. Gitu ya. Kalau ada airnya, tayammum. Paham dong? Ya, itu maksudnya al-ijtihad fil qiblat inda adamil ilmi. Ijtihad dalam kiblat, dalam hal kiblat ketika tidak adanya ilmu biha, tidak mengetahui dengan kiblat tersebut qablahu sebelumnya.
fala yasi'ul tayammum qabla al-ijtihad, maka tidak sah tayamum sebelum dia ijtihad akan kiblat tadi. Wa hadza ma'tamahu Ibnu Hajar, dan ini dikuatkan, ya, dikokohkan oleh Imam Ibnu Hajar, dan berbeda pendapat dengan Imam Romli. Ya, Imam Romli mengatakan faqala bi adam istirati, karena Imam Romli mengatakan tidak disyaratkan untuk penentuan kiblat sebelum tayamum. Nah, tapi yang pendapat yang diiktimadkan, yang dikuatkan, yang disandarkan oleh Imam Ibn Hajar adalah yang harus terlebih dahulu dia ijtihad dengan kiblat, dalam hal kiblat, sebelum dia bertayamum. Ya, itu yang ke-9. Berikutnya adalah wa yakuna tayammum ba'da dukhul waqti. Dalam tayamum tersebut, tayamumnya setelah masuk waktu. Ya, kalau tayamum sebelum masuk waktu, maka tidak dianggap sah tayamumnya. Ya, masuk waktu dalam sholat apapun, ya, sholat sunnahkah, sholat wajibkah, setelah masuk waktu. Ya, sholat sunnah berarti sholat sunnah yang zatul waqt, yang memiliki waktu, atau muaqqat yang dia memiliki waktu. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu, gitu ya. Apalagi sholat wajib. Nah, kalau dia sholat asar jam 4, ya, jam 4 sudah masuk waktu asar. Nah, dia tayamum, saat tayamumnya. Tapi kalau dia sholat asar jam 4, dia tayamumnya jam 4 kurang 5, gitu ya. Masuk asarnya jam 4, misalnya gitu ya. Maka tidak sah tayamumnya. Harus terlebih dahulu masuknya waktu, ya. Ini seperti hukum lidaimil hadas, orang yang berterusan dalam berhadas, maka dia syaratnya terlebih dahulu, syaratnya adalah ketika sudah masuknya waktu baru dia bersuci, bersuci. Maka tidak dianggap sah kalau dia bersuci sebelum masuknya waktu, karena dia lidaimil hadas, berterusan hadas. Nah, ya, udah kita bahas kemarin tuh, semisal selesil baul, orang yang berterusan keluar kencing, dan juga semisal wanita yang keluar darah istihadah, bukan darah haid. Kalau darah haid dia nggak wajib sholat, dan bahkan meninggalkan sholat berpahala. Kalau orang istihadah, wanita yang istihadah, darah yang keluar bukan darah haid tapi istihadah, ini dia tetap wajib sholat, Jadi kalau wanita haid, wanita nifas, itu tidak wajib sholat. Dia tinggalkan sholat malah berpahala, karena ketaatannya sama Allah Ta'ala. Tapi kalau orang istihadah, maka dia wajib sholat bagaikan orang suci, hanya saja dia keluar darah penyakit. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya wajib bagi wanita mengetahui apa itu darah haid, apa itu darah istihadah, dan apa perbedaan keduanya. Ya, kapan keluar keduanya, kapan keluar itu darah haid tersebut. Kalau sudah tahu ini, betul-betul mengerti hukum darah haid, maka ketika keluar daripada jadwalnya darah haid, berarti darah istihadah. Karena keluar dari jadwalnya darah haid, berarti istihadah dari situ. Dan dia mengetahui ini warnanya, pembahasannya panjang lah dalam dalam kitab tentang babul haid, ya. Itu hal-hal yang wajib, di antara yang wajib yang harus diketahui oleh wanita. Kalau kemudian jadi masuk waktu, wuquhu pada tayakkuni adhanni dukhul waqti shalah allati yuridu fi'laha bihi. Ya, dia terjadinya tayamum tersebut setelah dia yakin ataupun dhon, berprasangka kuat, karena dhon itu dia ada waham itu di bawah 50%, syak 50%, gitu ya, 50-50. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau dhon di atas itu, ya, di atas syak, gitu ya. Kalau dia udah dhon, dia berprasangka dengan prasangka yang kuat, apalagi dia yakin sudah masuk waktu, maka sahlah sholat atau sahlah tayamum yang dia lakukan. Tapi kalau dia masih waham, ya, masih waham, dia masih menyangka, tapi persangkanya itu lemah, ya, belum bisa dia kuatkan, belum bisa dia pastikan, maka ini belum, ya, misal itu. Kemudian masuknya waktu yang kedua dalam jamak takdim dengan melaksanakan sholat pertama, ya. Selesai melaksanakan sholat pertama, udah masuk waktu kedua, tayamum lah. Kalau misalnya contoh ada orang sholat dengan jamak takdim, zuhur sama asar di jamaknya, ya, dia nggak punya air, kemudian dia tayamum. Sudah masuk waktu pertama, kemudian dia tayamum. Setelah tayamum dia sholat zuhur jamak takdim. Karena sholat zuhur, kalau sholat jamak takdim yang didahulukan itu yang punya waktu, yang didahulukan yang punya waktu. Nggak boleh disolatkan yang dilakukan terlebih dahulu sholat asar, nggak boleh.
sholat zuhur terlebih dahulu karena dia yang punya waktu. Ya, beda kalau misalnya sholat jamaah takhir. Kalau sholat jamaah takhir boleh didahulukan sholat zuhur. Ya, sholat yang lebih awal nggak apa-apa. Kalau sholat jamaah takhir, paham nih kira-kira? Paham nggak? Nggak. Nah, yang memang apa udah nampak ada agak oleng, ya. Karena kurang fokus, gitu ya. Fokus, ya. Nah, fokus. Ini enggak disebutkan. Katanya Imam Syafi'i ngadu sama Imam Waqi, syakautu ila Waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ini ya, aku ngadu sama Imam Waqi buruknya ingatanku, hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi berikan nasihat sama aku untuk meninggalkan maksiat. Ya, enggak disebutkan Imam Syafi'i ngasih tahu bahwasanya annal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Wa nurullah la yuda lil 'asi. Dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ya. Agak sulit kali kayaknya pahamin ini. Banyak istighfar lah loh. Banyak istighfar. Enggak dikasih. Oh ya, ilmu itu mahal. Itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Fokus sungguh-sungguh gitu. Karena mahalnya ilmu. Gak bisa ilmu ini dihargakan beserta dunia beserta isinya, gak bisa. Ya, apalagi ilmu yang ditakarrub ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya bajlu majhud. Kerahkan semua apa yang kalian miliki untuk memahami ilmu. Itu lebih utama. Paham tadi? Nah, jadi kalau misalnya contoh tadi kita sebutkan, kalau jamak takdim, maka jamaah takdim tersebut harus terlebih dahulu dilaksanakan sholat yang pertamanya. Sholat zuhur sama asar di jamaah takdim, maka yang pertama kali yang dilaksanakan adalah sholat zuhur. Sholat maghrib sama sholat isya jamaah takdim di waktu maghrib, maka dilaksanakan adalah sholat maghribnya. Adapun sholat jamaah takhir, maka bebas, boleh dia laksanakan sholat yang di akhirnya, sholat yang kedua, atau sholat yang pertama. Zuhur sama asar dia laksanakan jamaah takhir di waktu asar. Ya, dia boleh melaksanakan sholat zuhur dulu, kemudian asar, atau sebaliknya, asar dulu, kemudian zuhur. Dia jamaah takhir antara maghrib sama isya di waktu isya masih jamaah takhir. Dia laksanakan sholat maghrib dulu boleh, atau asar, atau sholat maghrib dulu kemudian isya, atau sebaliknya isya dulu kemudian maghrib, itu ya. Nah, itu apa tuh perbedaan jamaah takhir dan jamaah takdim tadi. Nah, di antara juga keutamaan jamaah takhir itu, kalau jamaah takhir ya nggak harus langsung. Kalau jamaah takdim setelah zuhur langsung asar, setelah zuhur langsung asar, setelah maghrib langsung isya. Kalau jamaah takhir boleh diakhirkan, boleh diakhirkan, nggak harus langsung berkesinambungan, tidak. Sholat dia dulu terlebih dahulu isya atau maghrib dulu, nanti isyanya boleh. 1 jam kemudian isyanya boleh. Itu ya. Itu ya. Perbedaan jamaah takhir. Jadi maksud di sini apa? Maksudnya di sini kalau misalnya masuknya waktu waktu yang kedua dari jamaah takdim dengan telah melaksanakannya sholat yang pertama. Orang tayamum sholat jamaah takdim. Ya, dia tayamum pertama untuk sholat zuhurnya. Ya, setelah dia tayamum kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dia mau melakukan sholat asar, maka dia tayamum. Kapan masuk waktu yang kedua? Masuk waktu yang kedua setelah dia melaksanakan sholat pertama. Paham? Paham enggak? Ya, masuknya dia untuk tayamum yang kedua, kan syaratnya tayamum tadi apa? Syaratnya tayamum adalah masuknya waktu. Masuknya waktu yang sholat kedua adalah setelah dia melaksanakan sholat pertama, gitu maksudnya. Ngerti ya? Gitu. Gampang nih lah. Dan wa yakunat wa yadkhul waqtu tsaniyah fi jam'i takdim. Jadi setelah orang sholat zuhur, dia mau jama' takdim, mau sholat asar lagi, kemudian langsung dia tayamum, setelah itu sholat asar, enggak apa-apa. Ya, itu. Wa yatayammamu la ba'daha la qablah. Ya, dia tayamum setelah sholat yang pertama, bukan malah sebelum sholat yang pertama. Walau dakhala waqtu a'itsaniyah qabla fi'liha batala tayammumuhu. Ya.
Kalau sudah masuk waktunya, waktu yang kedua, sebelum melaksanakan sholat yang kedua, sholat yang pertama, maka batalah tayamum, otomatis lah. Wa tayammamu lil fa'itati waqta tadzakuriha. Dan dia bertayamum untuk sholat yang fa'itah. Fa'itah itu apa? Siapa nama fa'itah? Berarti namanya fa'itah itu artinya sholat yang ditinggal, udah terlewat. Jadi siapa nama fa'itah? Berarti udah terlewat lah dia berarti. Ya. Nah, kalau dia bertayamum untuk sholat yang dulu yang dia tinggalkan, misalnya sholat qadha berarti kan ya, sholat qadha, ya, sholat qadha itu sholat qadha ganti, bukan sholat qadha sholat kata. Qadha itu bukan, ya, sholat qadha itu wajib. Orang yang pernah laksanakan sholat dulu, ya orang meninggalkan sholat dulu, berapa lama dia tinggalkan wajib dia kerjakan semisal itu juga. Aku dulu kalau nggak salah 10 tahun tinggalkan sholat, wajib laksanakan sholat 10 tahun, ganti, gitu. Ya, meninggalkan aku dulu 5 tahun wajib ganti, misal itu. Yo, sulit kali agama Islam ini, bukan sulit agama Islam ya, kaunya yang malas. Kenapa kau tinggalkan sholat dulu? Beda kalau orang kafir masuk Islam, ya, umurnya udah 80 tahun, udah berubah, udah mau mati besok, dia nggak wajib mengganti sholat, karena memang kafir. Mana pula orang kafir wajib sholat? Tapi orang yang Islam, dia udah balik, dia udah berakal, mukallaf, kemudian meninggalkan sholat, maka selama waktu dia meninggalkan sholat tersebut, dia wajib apa tadi? Mengganti sholatnya. Ini pendapat Imam Mazhab, 4 mazhab mengatakan sebesar itu. Adapun yang apa tadi? Yang mengatakan bahwasanya gak wajib mengqadha sholat, itu pendapatnya ya Ibn Taimiyah, itu ditolak, ya. Atau dalam pendapatnya yang lain adalah namanya Ibn Hazm, itu juga ditolak pendapat itu, ya, karena min ahlil mubtadi, min ahlil bid'ah, daripada ahlil bid'ah itu, ya. Jadi ahlul bid'ah itu orang yang nggak qadha sholat, ya. Kayak mereka itu bukan mereka yang suka bid'ahkan kita, tapi sebenarnya mereka yang ahli bid karena nggak mengqadha sholat, gitu ya. Itu banyak disebutkan dalam kitab-kitab tauhid itu ya. Maka apa tadi kita sebutkan, sholat qadha itu wajib. Sholat qadha itu wajib, dilaksanakan, wajib diganti itu utang. Ya, nggak boleh dengan melaksanakan sholat sunnah kemudian gugur kewajiban, nggak nyambung, nggak nyambung. Udah banyak-banyakin sholat sunnah, nanti gugur sendiri kewajiban. Ya, meskipun ada pendapat, tapi pendapat ini pendapatnya Imam Nawawi, gitu ya. Kalau kadarnya sholat sunnah itu dibandingkan sholat wajib itu 70 rakaat. Satu wajib itu sama dengan 70 rakaat sholat sunnah. Kau gantilah itu. Berarti kalau 10 tahun kau nggak sholat, gak usah 10 tahun, 5 tahun aja. 5 tahun nggak sholat, 1 hari kali 5. 1 hari 5 1 hari. Sebulan 30. 5 kali 30 berapa? 150 kali sholat. Itu hari sebulan kali 12 bulan berarti 150 kali 12 berarti. Kok kali sendiri. Kali 5 tahun. Kali sendiri. Kali 70. Kalau dia melaksanakan sholat sunnah kali 70. Ini gitu ya. Makin itu ya. Makin capek lah. Maka udah laksanakan aja sholat tadi, ya ganti dah. Ganti ya, suruh ganti qadha, menunjukkan sungguh-sungguh taubat. Taubat. Ya, jangan pula ganti dengan sholat sunnah nggak nyambung. Ya, ada orang utang sama kalian, utang laku 1 juta. Ya, orang yang utang tadi, ya, bilang nanti aku bayar, ya, dah aku kasih 1 juta. Udah lama-lama kau tunggu sebulan 2 bulan nggak dibayar, nggak datang. Padahal nggak janji sebulan. Habis itu setelah kau jumpai dia, kemana utangmu? Aku udah sedekah di masjid. Ya, 10.000 ku hitung udah habis 1 juta juga. Udah lunas lah utangku, boleh gitu? Gak nyambung lagi tuh ya. Aku udah sedekah di masjid. Ku hitung sedekahku udah sampai 1 juta ke masjid itu. Udahlah lunas lah, aku niatkan untuk bayar utang. Gitu, bisa gitu? Gak nyambung, gak bisa kan ya? Maka wajib laksanakan tadi qadha sholat. Jadi kalau dia bertayamum untuk sholat yang pernah dia tinggalkan sebagai qadhaan, waqta tadzakuriha, di waktu dia ingat untuk mengqadha, fala yasi'u tayammum lil mandhur batalat wa yatayammum lil fa'ita waqta tadzakuriha.
dan dia bertayamum untuk sholat yang pernah dia tinggalkan, qadha di waktu dia ingat. Nah masalah. Wala yasi'u tayammum lil mandhura al muta'alliqa bi waqtin qabla dukhulih. Dan tidak sah bertayamum, ya tayamum untuk sholat nazar, ya yang berhubungan dengan waktu sebelum masuknya waktu, yang asal sebenarnya sebelum masuk waktu. Kemudian wa tayammamu li sholatil janazati ba'da aqalli ghuslil mayyit, dan bertayamum, seorang bertayamum untuk sholat jenazah setelah paling sedikitnya mandi mayit. Jadi masuk waktunya sholat jenazah itu kapan? Yaitu setelah paling sedikitnya dimandikan mayit. Oleh sebab itu sebenarnya gini, mayit itu boleh disolatkan setelah dia mandi. Bukan harus tunggu dia ini sampai ke masjid dulu, nggak harus. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya semisal kau buru-buru mau sholat. Ya, mau buru-buru mau pergi. Ya, sedangkan ada orang yang wafat di tanggamu. Kau punya hajat buru-buru nih. Kalau sekiranya kau tunggu waktu zuhur, ya, kau terlambat ataupun ya tersia-siakan waktumu. Kau harus ada yang kau kejar. Penting. Bagaimana? Ya, di waktu setelah selesai mandi, ditutup aja badannya pakai pakaian, pakai kain. Udah kau sholatkan ngadep kiblat, gak apa-apa. Sah, yang penting udah mandi, gitu ya. Karena syaratnya bolehnya disolatkan adalah ketika sudah mandi. Gitu juga misalnya sholat gaib. Ada saudaramu wafat di mana? Di luar kota. Ya, di sini kau mau sholat gaib. Ya, kapan wafatnya? Wafatnya tadi barusan asar wafatnya misalnya, atau gak usah asar lah, karena asar mungkin ada khilaf waktu yang waktu karoha. Tapi misalnya di waktu pagi, ya, jam berapa wafatnya? Jam 10. Disolatkan jam berapa? Hati zuhur. Ya. Nah, solatkan zuhur kalau misalnya di luar kota. Kau solatkan itu harus kepastian dia udah dimandikan atau belum. Gitu. Kalau belum dimandikan, belum boleh kau solatkan. Paham maksudnya? Ya. Nah, itu orang yang sholat gaib boleh kapanpun, boleh dia besok, boleh dia kapanpun. Ya, boleh si malam Jumat, boleh. Ya, tapi pastikan terlebih dahulu kalau mau sholatnya supaya dia sah sholat tersebut setelah dia sudah dimandikan. Paham ya? Jadi tayamum untuk sholat, kapan waktunya tayamum? Kapan waktu tayamum untuk sholat jenazah? Ketika sudah dimandikannya mayit, paling sedikit dimandikan. Wa yukra'u qabla takfin, dan dimakruhkan sebelum takfin, sebelum dikafankan. Walin nafli al muaqqati ba'da dukhul waqtihi, dan untuk sholat sunnah yang memiliki waktu itu setelah masuknya waktu tersebut, sholat sunnahnya, ya. Walidhi sababi, dan untuk sholat sunnah yang memiliki sebab ba'da dukhul waqti alladhi yajuzu fihi, setelah masuknya waktu yang boleh di dalamnya. Wa yatayammamu li tahiyatil masjid ba'da dukhulihi, dia tayamum untuk tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid setelah dia masuknya ke dalam masjid, gitu ya. Wal istisqa'i wal kusufi ba'da tajammu'i aktsarin nasi in aradaha ma'ahum, dan untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Kapan waktu masuknya untuk tayamum? Maksudnya adalah ketika tajammu'il aktsarin nas, ketika sudah berkumpulnya manusia banyak. Nah, disitulah waktunya untuk tayamum. Setelah tayamum baru dia sholat istisqa. Begitu juga dengan kusuf. Kusuf itu apa? Kusuf itu gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Kapan maksudnya waktu gerhana? Ya, kalau gerhana kan dengan berkumpulnya orang untuk sholat bersama. Untuk sholat memang kita kalau mau sholat bersama ya. Kalau misalnya mau sholat pribadi bisa sah-sah saja. Sholat sendiri. Dengan bagaimana? Dengan kita yakini terlebih dahulu bahwasanya sudah dalam keadaan tergerhana, baik itu matahari ataupun bulan. Jadi ya, itu baru apa tadi? Tayamum. Betul. Wa ba'da qita'il ghaiti fil ula wa inda awalil kishafi fi thaniya wa linafli wa inafil mutlaqi ayya waqtin sya'a illa waqtal karahati aw qabla'u bi niyatin ayyusalli fihi. Adapun sholat sunnah mutlak, ya, maka waktu kapan saja dia mau sholat, itu udah masuklah waktu tayamum itu. Ya, maksudnya waktu tayamum illa waqtal karaha, kecuali di waktu karaha. Waktu karaha itu ada 5.
Ya, diantaranya badal asar dan juga dekat maghrib, badal subuh, ya, dan juga ketika mau naiknya matahari, ya. Nah, kemudian itu udah 4 ya, badal subuh, apa tadi, badal asar, kemudian istiwa, di waktu istiwa, ya, di waktu istiwa pas matahari ketika itu berada di tengah-tengah, ya, di waktu istiwa. Kalau udah Syawal berarti udah zuhur. Istiwa itu dia sebelum zuhur. Ya. Kemudian yang ke-10. Ayo, Kro. وأيتيمم لكل فرد المراد هنا بالفرد الفرد العيني مكتوبا كان أم منظورا صلاة كان أم غيرها كطواف الفرد أداء كان أم قضاء المعنى أن العاشر من شروط Ashir 10. أن العاشر من شروط التيمم لكل فرد عيني فلا يجمع بين صلاة فرد Salatai fardin bitayammumin بين صلاتي فرد بتيمم واحد ولا بين طوافين فردين ولا بين صلاة فرد وطواف فرد بتيمم واحد وخرج بالفرد العيني الفرد الكفائي والنفل فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما مع فرد عيني نعم تستثنى خطبة الجمعة فإنها فرد كفاية ولها حكم فرد العين لكن لا يستبيح بنيتها جمعة عند ابن حجر وخلافه الرملي ويستثنى من عينه تمكين الحليل فإنه فرد وله حكم النفل. Ya. Kemudian yang ke-10 syaratnya tayamum adalah ayyatayammama bi kulli fardin. Adalah dia bertayamum untuk setiap salat fardu, untuk setiap ibadah fardu. Itu ya. Maksudnya di sini adalah al-fardul aini, fardu ain. Yang mana fardu ain tersebut adalah jatuhnya pada setiap person, setiap pribadi orang. Itu fardu ain. Ya. Ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah apabila fardu kifayah adalah yang hukuman tersebut jatuh kepada seluruh. Apabila dilaksanakan meskipun dengan sebagian orang, maka gugurlah fardu kifayah, kan gitu kan ya. Nah, itu hukum fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Maksud di sini adalah fardu ain. Ya, maktuban kana au manduran. Baik itu dia diwajibkan atau dinadarkan. Ya, diwajibkan atau dinadarkan. Intinya fardu ain lah. Seperti sebutkan salatan kana am ghairaha. Baik itu berbentuk salat fardu ain tersebut atau tidak berbentuk salat. Ya. Seperti apa? Tawafin fardi, seperti tawaf fardu, tawaf ifadah, tawaf fardu. Maka tawaf fardu, ya, salat fardu, tawaf fardu itu membutuhkan kepada tayamum satu. Ya, itu tadi sebutkan ya, ayatayammam likulli fardin, dia bertayamum untuk setiap satu salat fardu. Salat fardu kah, tawaf fardu kah, satu kali tayamum. Kalau dia mau 2 kali tawaf lagi. Kalau dia mau 2 kali tawaf, tayamum lagi. Adaan kana am qadaan, baik itu salat tersebut atau ibadah tadi dia diqadha atau dia adaan secara langsung tunai. Ya, maksudnya adalah yang ke-10, tayammum likulli fardin ainiin. Tayamum untuk setiap satu kali salat fardu atau satu kali ibadah fardu ain. Fardu ain. Fala yujma' baina salatai fardin bi tayammumin wahidin. Maka tidak boleh digabungkan antara 2 salat fardu, salat zuhur sama asar satu kali tayamum, maka enggak boleh. Harus 2 kali tayamum. Satu tayamum untuk satu salat fardu. Wala baina tawafaini fardaini, atau tidak di antara 2 tawaf, ya, yang 22 tawaf tersebut fardu. Ya, dengan satu kali tayamum enggak boleh. Wala baina salatil fardhi wa tawafi fardin bi tayammin wahid. Tidak juga salat fardu dan juga tawaf fardu digabung. Sama-sama fardu ain ya digabung, maka tidak boleh dengan satu kali tayamum. Paham nih? Ya. Nah, usahakan paham. Kalau sekiranya takut lepas ilmu itu tulis. Ya.
Enggak disebutkan qayyidu. Qayyidu innal ilma. Innal kitabata qaidun. Sesungguhnya tulisan itu adalah ikatan. Ya, cara ngikat supaya ikat ilmu. Ya, qayyidu suyudakum bi ibalil wadiqah. Dan ilmu itu bagaikan said, hewan buruan. Bagaikan hewan buruan. Qayyidu suyudakum, kalian ikat hewan buruan kalian setelah dapat diikat bi ibalil wadiqah dengan tali yang kokoh, yang kuat. Ya, kau buru kambing, buru apa namanya? Buru kancil. Buru apa lagi? Burulah di mana tuh, di hutan. Setelah dapat nggak mungkin kau biarkan lepas, nggak diikat. Ya rugilah, hilang lagi, dia lari. Ya, setelah dapat kau ikat, gitu juga dengan ilmu. Setelah dapat tulis supaya lengket itu. Ya, meskipun awalnya ilmu fis sutur. Ya, baik-baiknya ilmu itu di dalam dada. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu dalam dada, dalam hati, bukan dalam tulisan. Gitu ya. Nah, tapi ini perantaranya untuk memperoleh lengketnya ilmu. Karena sesuatu yang ditulis itu akan lengket. Ma kutib qor wa ma ufid far, katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa yang ditulis itu qor, akan menetap. Ma kutib qor wa ma ufid far, katanya beliau, ya. Apa yang ditulis itu akan tetap. Maksudnya apa? Tetap di buku. Kalau hilang di otak bisa tengok lagi di buku. Oh, hukumnya begini, kemarin aku lupa, gitu ya. Tapi kalau ma ufid, apa yang dihafal, aku udah hafal kok, ngerti aku kok. Far, dia begini, lari dia. Dia lari, bisa pemahaman tadi bisa lari, bisa hilang, bisa lupa. Paham? Itu ya. Qala mana tadi? Wala baina salati fardin wa tawafi fardin bi tayammumin wahid. Wa kharaja bil fardil aini. Keluar dari kata fardu ain adalah al fardu kifai, yaitu fardu kifayah. Ya. Keluar dari kata fardu ain adalah fardu kifayah dan juga wan naflu, sunnah. Ya. Falahu ayyastabi'a bi tayammumin wahidin ma syaa minhuma ma'a fardin ainiyin. Maka boleh dia melaksanakan fardu kifayah, sunnah, ya, dengan satu kali sholat, dengan satu kali tayamum, beserta dia melaksanakan fardu ain. Dia sholat zuhur fardu ain, kemudian sholat sunnahnya, sholat jenazahnya digabung dengan satu kali tayamum, boleh, boleh. Paham? Nah, terus khutbatul Jum'ah, ya, dikecualikan. Ya, dikecualikan adalah khutbah Jumat. Fa inna fardu kifayah. Khutbah Jumat fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Walau hukmu fardu ain, tapi hukumnya fardu ain. Karena kalau disebutkan apa namanya itu al khutbatani bimanzilatil raqatain. Dua khutbah itu, ya, itu kedudukannya sama seperti dua rakaat salat. Sehingga salat Jumat itu berapa rakaat? Dua, ya. Salat zuhur berapa rakaat? Lah hilang dua rakaat lagi adalah kedudukannya sama seperti khutbah, gitu ya. Dia sama berhukuman seperti fardu ain. Jadi kalau misalnya orang dia khutbah, dia nggak ada air, tayamum dia khutbah tayamum. Ketika turun dari khutbah mau sholat tayamum lagi, lah, karena tadi dihukumkan dia fardu ain. Paham ya? Misal itu. Lakin la yasabihu bi niyati al-jum'ata inda Ibnu Hajar wa qala Ramli. Ya, akan tetapi tidak diperbolehkan dengan niat fardu ain. Ya, al-jum'ata inda Ibnu Hajar wa qala Ramli. Beda dengan Ramli. Ini perbedaan pendapat. Wa yustasna minal aini tamkinul halil, dan dikecualikan juga daripada bentuk fardu ain adalah tamkinul halil. Tamkinul halil ini maksudnya berhubungan suami istri, gitu ya. Fa inna fardun wala hukmul nafl. Disebutkan bahwanya itu az-zauj ay sayyidul amah idza lam tajidil mar'atu ma'an. Ya, tamkinul halil untuk suaminya atau sayyidnya, ya. Kalau si istri tadi dia tidak mendapatkan air untuk dia mandi, dia haid, udah bersih haidnya, berhenti haidnya, ya. Kemudian supaya halal untuk suaminya, gimana? Dia mau mandi gak ada air, gitu ya. Tak litasbihi minal haid wa min nifas aw imtana'a 'alaiha istimaluhu li maradin, atau dia nggak bisa menggunakan air karena sakit atau apa, tapi ya gimana supaya halal bagi suaminya, gitu ya.
Maka ini dikecualikan fa innahu fardun wa lahu hukmun nafli. Ya, hal tersebut maksudnya menggunakan air tersebutlah fardu. Mandinya fardu gitu ya. Tapi hukumnya hukum nafal. Hukumnya hukum nafal. Dalam penggunaan apabila dia tayamum. Itu supaya dia bisa tamkinul halil tuannya ataupun tadi suaminya bisa jadikan halal lah untuk suaminya. Halal. Paham? Tahu ya? Gak usah dijelaskan kali halal itu gimana saat? Gak usah dijelaskan kali. Yang ketahui yang senyum ini udah paham kali itu. Ya, udah paham aku saat. Ini ilmu laduni nih saat. Gampang pahamnya. Ya. Fasal furud tayammum khamsatun, nanti insyaallah kita lanjutin di pertemuan yang akan datang.